orang yang belajar data science itu saya yakin prospeknya akan bagus. Atau artificial intelligence itu ada namanya classification and clustering. Nah itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Di mana Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kan disegmentasi, dipilah-pilah dong. Ini kelompok laki-laki loh, ini kelompok perempuan. Kemudian ini yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, di segmen kedua ini kita akan memasuki pada pembahasan inti, yaitu mengenal lebih dalam apa itu statistika, dan kita juga akan membedah keterkaitan antara Al-Quran dengan keilmuan statistika ini. Baik Ibu, tadi sebenarnya sudah disinggung ya Bu terkait keterkaitan statistika dengan Al-Quran di beberapa pertanyaan yang tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana asal usul statistika sebelum ini Bu, sebelum statistika ini sudah sudah besar gitu ya, gimana? Sudah berkembang gitu ya metode. Asal usulnya bagaimana? Ya baik, mungkin sebelum ke statistika kita singgung sedikit mengenai matematika ya, karena memang ilmu dasar dari semua ilmu itu matematik. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari matematik. Nah matematik itu ada salah satu cabangnya yaitu statistika. Kalau kita belajar matematik itu ada di sana ada aljabar, ada logika, ada geometri, ada pengukuran, ada statistika. Nah statistika itu adalah bagian memang dari matematik. Makanya matematik itu karena merupakan induk dari segala ilmu, dia disebut sebagai mother of science. Jadi matematik, segala kehidupan itu ada di matematik. Yang terinspirasi bagi saya adalah matematik itu memang kalau anak-anak sekarang mungkin takut ya dengan matematik karena memang rumit kelihatannya. Padahal matematik itu pasti. Maksudnya itu angkanya itu kayak 2, ya nggak bisa dong 2 tambah 2 ya 4, nggak bisa dong jadi 4,5. Kalau ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu politik kan bisa aja di bolak-balikan faktor. Tapi kalau matematik itu eksak, itu ilmu pasti. Tapi sepasti-pastinya ilmu matematik tetap yang pasti itu kematian. Hanya satu kematian yang pasti. Nah, statistika itu cabang dari matematika. Jadi kalau dilihat statistika itu adalah ilmu yang mempelajari perancangan pengumpulan data, kemudian penyajian atau pencatatan data, kemudian analisis data, interpretasi sama penganalikan kesimpulan. Itu 5 tahapan statistika. Jadi ketika tadi yang pertama ditilawahkan ya surat Al-Kahfi ayat 50, di situ sebetulnya disebutkan tercatat. Nah di Al-Quran itu sebetulnya ada beberapa kalimat yang intinya menerangkan bahwa itu tuh statistika itu udah ada di situ. Jadi intinya statistik itu pencatatan. Nah dulu statistika muncul karena kebutuhan bagaimana seorang raja atau misalkan pemimpin suatu negara ingin mendapatkan informasi berapa sih jumlah rakyat, berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat rakyat mereka, berapa kekayaannya, berapa produksi misalkan dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan dan segala macam. Jadi intinya tuh waktu itu hanya ingin mendata, dicatat. Malah pada waktu itu Kaisar Romawi Augustinus kalau nggak salah ya meminta semua masyarakat mencatat kekayaannya dan pajaknya ke orang statistika. Namanya statistician. Jadi si statistician itulah yang mencatat. Nah dari pencatatan itulah muncullah namanya statistika. Sebetulnya statistika itu awalnya dari state ya, negara. Arti statistika itu diambil dari kata state atau negara yang menurut Spiegel tahun 1961 artinya negara. Jadi di negara itu butuh informasi. Gimana nih caranya mengumpulkan informasi? Akhirnya adalah itu pengumpulan data, pencatatan data. Bahkan yang saya juga ini ya
Dulu waktu abad kan ada BC ya, BC itu before before ada SM itu kan sesudah Masehi ya. Iya. Ada tuh BC namanya, saya lupa lagi before apa ya. Itu ada waktu itu olimpiade kayak lomba-lomba, pingin ditentukan datanya siapa sih pemenangnya bagaimana. Ternyata disitulah muncul ilmu statistik dari situ. Nah kemudian yang lain-lainnya pun nanti berkembangnya itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nanti saya akan cerita ya. Tapi yang jelas matematik, statistik itu setali tiga uang. Karena matematik itu ibunya, statistika itu hanya cabangnya. Semua ilmu-ilmu atau metode-metode teori-teori statistika itu tidak terlepas dari matematik. Makanya ketika orang yang bisa statistik harus ngerti matematik. Gak mungkin gak bisa. Karena nanti ada penurunan rumus itu harus menggunakan teknik-tekniknya matematik. Kayak integral, turunan, himpunan, logika, dan segala macamnya. Ya mungkin bagi anak-anak sekarang pusing kali ya. Logika-logika gitu. Emang pusing. Tapi kepusingan itulah yang membuat kita bisa jadi cerdas. Di mana-mana ilmu sains itu tidak banyak yang diminati. Orang sedikit kan. Tapi semua ini terlahir dari ilmu sains. Nih grafik-grafik gini kan pasti orang-orang sains. Bukan orang-orang yang lainnya. Tapi ilmu sains itu pasti dipakai di berbagai bidang kan. Di ekonomi, ini mungkin pertumbuhan apa gitu ya. Di kesehatan, di pariwisata, di industri, semua memakai ilmu-ilmu itu. Termasuk statistika. Ya, jadi statistika itu memang luas ya, hanya basicnya itu adalah matematik. Jadi dalam sehari-hari itu kita seringkali ketemu statistik. Coba ketika pertama kali kita lihat handphone aja, atau lihat Google atau lihat TV, yang dilihat misalkan cuaca hari ini mendung atau ini sekian derajat, emang itu bukan statistik. Itu ada peraturannya, ada hitung-hitungannya. Nih angka-angka gini ya kan statistik gitu ya. Jadi memang banyak sekali peranannya statistika itu. Mungkin tadi apa ya, lupa saya. Tadi terkait ini Bu, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kenapa bisa penting gitu Bu? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa segala bidang kehidupan itu membutuhkan statistik. Contohnya ya dalam pendidikan. Jangan saya nih pendidik. Saya bisa mengukur prestasi mahasiswa dengan efektivitas proses pembelajaran. Itu pasti pakai statistik. Ada metodenya apa? Misalkan bisa dengan analisis varian. Bagaimana mahasiswa yang belajar dengan nggak belajar. Bagaimana efek dari pembelajaran A, pembelajaran B, pembelajaran C. Nah kalau nggak ada statistik gimana bisa ngejelasin dong? Sehingga pakai statistik bisa dijelaskan, oh ternyata ini berpengaruh loh, ini dampaknya segini loh, ini signifikan lagi gini-gini. Nah itu statistik. Berapa persen resikonya kita, ini ada alfanya, 5% segala macam. Kemudian kalau dalam kesehatan itu banyak sekali. Sampai saya kemarin disertasi saya tentang analisis survival, itu awalnya itu ditemukan di penyakit cancer lung cancer ya, paru-paru. Itu luar biasa. Saya mempelajari itu hanya sekelumit, tapi rumitnya luar biasa. Hanya sekelumit, rumit, satu rumus itu hampir 40 halaman penurunan rumusnya. Luar biasa memang. Tapi memang harus tekun lah ya, karena banyak cacingnya gitu. Integralnya tuh udah nggak satu lagi, tak hingga integral. Coba bayangin Mbak Raisa, integral satu aja bingung ya. Bingung. Ini integralnya tak hingga. Nah kemudian dalam lingkungan, kita bisa misalkan mendeteksi bisa memprediksi kapan bisa terjadi banjir bandang, misalkan bisa itu, atau kita bisa memprediksi bagaimana sih kondisi udara, polusi udara kita. Nah biasanya kalau polusi udara itu nanti ngambil datanya kalau orang yang klimatologi itu dari karang laut. Karang laut. Nah di sini kan ada Dr. Intan Susirahayu ya, beliau itu peneliti karang. Nah batu karang itulah yang menunjukkan salah satu indikator kita itu polusi udaranya sejauh mana. Nah pasti itu pakai menggunakan statistik. Bagaimana tingkat keterkaitannya dan bagaimana kondisinya, apakah kita udah segmentasi apa itu ada. Nah nanti biasanya diklasterin, di classification dan segala macam. Nah kalau dalam ekonomi banyak banget dalam ekonomi. Misalkan kita ingin mengukur seorang manajer ingin mengukur kinerja seseorang profesional, kan pasti harus pakai statistik. Dalam bisnis menganalisis penjualan, memprediksi kira-kira nanti yang laku kayak apa ya, produk kita. Nah disitulah nanti berperan ukuran pemusatan, median, modus, rata-rata, kapan kita menggunakan itu. Misalkan yang disenangi oleh masyarakat kelompok ini tuh yang gini loh.
Oh si Gen Z ini ternyata dia milihnya ini barangnya. Nah kayak di Shopee atau di startup itu emang nggak pakai statistik, pakai. Kenapa posisinya seperti itu? Pakai statistik. Tahu di ini di apa supermarket. Di supermarket, di Watson atau di mana tuh kan suka diubah-ubah tuh si display. Kemarin saya ngambil kapas di sini, kenapa jadi di situ? Iya. Nah itu dilihat perilaku konsumen. Nah biasanya itu kalau orang udah ngambil ini ngambil apa? Nah itu dideketin. Nah itulah di situ ada klaster klasifikasi segala macam. Nantilah ada bermain-main di situ ya. Nah dalam hal meramalkan cuaca bisa. Pokoknya segala aspek sesuatu itu bisa menggunakan statistik. Apalagi peneliti-peneliti pasti tidak terlepas. Karena mereka harus menyajikan data kan. Bisa harus ngolah data, membuat tabel. Emang nggak pakai statistik? Pakai dong. Gitu. Jadi sangat banyak peran. Sangat luas ya Bu ya. Nah, tapi makanya kalau saya bilang ayolah masuk statistik asik. Oke Bu, tadi sudah berkaitan dengan penerapannya nih Bu. Tapi untuk keterkaitan atau hubungannya dengan model of the lamb. Oh gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Nih, bisa dijelaskan nggak? Awalnya grafik-grafik itu, awalnya waktu pertama kali tidak ada grafik. Tapi ketika itu tahun berapa ya? Tahun abad ke-18 kalau nggak salah, 1820 sampai 1920, ada seorang perawat namanya Florence Nightingale. Beliau adalah perawat. Nah waktu itu lagi ada perang Crimean. Karena dia perawat, dia merawat tentara-tentara yang terkena terkena tembakan. Nah karena dia itu takut kelihatan musuh, jadi dia dalam memberikan perawatan dan mencatat apa yang dia berikan sampai mencatat berapa hari kambuh dan sembuh, dia akhirnya pergi malam-malam ke camp-camp si tentara-tentara yang sakit itu, bawa pakai lentera. Makanya disebut Lady of the Lamb. Karena dia setiap malam membawa lentera untuk ke camp-camp untuk dia mencatat. Nah disitulah mulai ada pencatatan grafik. Dia membuat grafik tuh, misalkan si pasien ini kemarin dikasih ini hasilnya gimana. Nah disitulah timbul mortalitas. Jadi dia mendeteksi kematian dengan membuatkan grafik-grafik. Jadi grafik itu atau statistik itu sebetulnya ditemukannya itu bukan sengaja, karena kebutuhan. Ternyata harus dilihat, harus dilihat historisnya. Oh si ini minum ini tuh ternyata gini loh. Oh ini segini ternyata ini. Dia buat berdata, digambarkan. Nah termasuk ini box plot, ini tuh namanya box plot ya. Box plot itu ini nih yang ada kotak-kotak kecil, yang ada itu kebetulan ada jambang, ada kumis. Nah ini sebetulnya deskriptif yang ditemukan oleh John Tukey. John Tukey tahun 1970-an menemukan box plot. Jadi box plot ini menggambarkan sebetulnya statistika deskriptif yang tidak terlepas dari mean, median, kemudian kuartil, kuartil 1, median kan kuartil 2 ya, kuartil 3, kemudian ini rentang. Boleh berdiri nggak? Boleh. Nah ini di sini ada rentang nih, di sini adalah rentang. Jadi seberapa banyak data itu menyebar. Nah ini tuh rentangnya nih. Nah kemudian nanti ini kan kebetulan nggak ada outliernya, suka ada outlier. Outlier itu nanti ada pencilan-pencilan. Nah, jadi kalau ada sekelompok data, kita bisa lihat bagaimana data itu simetris atau tidak. Bagaimana ada pencilan atau tidak. Kalau simetris data itu nanti mediannya ada di tengah-tengah. Nah, inilah dihasilkan oleh para statistikawan, yang satu oleh John Tukey, yang satu oleh grafiknya oleh si Lady Lamb. Jadi sebetulnya menarik statistika itu dalam awal penemuannya. Gitu. Bahkan kesini-sini perkembangannya pun sangat menarik. Mungkin itu pertama ya tentang Lady of the Lamb. Kayaknya kepo juga nih sih Mbak ya. Iya soalnya kalau misalkan kita mempelajari statistikanya dalam bentuk hitungan mungkin males ya Bu ya, rumit gitu. Tapi kalau dengar cerita dari Ibu ini sangat menarik ternyata. Makanya jangan disembunyikan dulu yang rumitnya, kita kasih tahu yang menarik. Nih dengan statistik kita bisa membuatkan grafik yang seperti ini. Ini grafiknya grafik yang real time, itu bisa. Bahkan ada lagi grafik yang yang berupa tulisan-tulisan itu sangat bagus. Namanya tableau. Tableau itu lebih bagus. Mungkin tergantung kebutuhan ya mau seperti apa. Jadi setiap tulisan-tulisan misalkan kalau publikasi paper itu pasti menggunakan ini. Apalagi yang tentang sains ya. Misalkan kesehatan, bagaimana dia bisa menjelaskan bahkan bahwa tablet ini dengan tablet ini bisa bagus. Dari mana? Ya bisa dengan box plot ini. Box plot ini sering digunakan di kesehatan.
Yang ini bagus sebetulnya. Mungkin perlu segmentasi lain ya menjelaskan ini sendiri ya Bu ya, karena ternyata ilmu statistika itu dipakainya luas ya Bu ya. Baik, yang penting sederhana tapi baknya banyak makna gitu ya. Baik. Oke baik, tadi terkait keterkaitannya gimana sih Bu untuk asal usul dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita akan singgung nih Bu, bagaimana keterkaitannya ilmu statistika dengan Al-Quran sendiri Bu. Kalau saya berbicara Al-Quran yang itu setiap hari kita baca, saya semakin kecil, semakin tidak ada apa-apanya ilmu saya. Ternyata statistik itu banyak di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ilmu semuanya ada di Al-Quran. Ilmu apapun. Yang penting kita harus baca dan mengerti tafsirnya. Jadi jangan lupa kalau baca Al-Quran kita harus banyak ta'awud ya. Ta'awud karena seringkali kita oleh setan-setan yang selalu menggoda kita gitu. Dan yang perlu lagi kalau kita mau mempelajari Al-Quran itu baca buku karya Muslim Ma'ud yang pengantar membaca Quran. Itu sangat bagus supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang membuat kita jadi takabur. Nah, kaitannya dengan apa aja statistik Al-Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa statistik itu pertama itu pengumpulan data, pencatatan. Nah, pencatatan data itu sudah ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50 yang tadi dikumandangkan di awal. Jadi kalau saya melihat di Al-Kahfi itu di situ ada illa ahsoha. Nah, itu kecuali telah mencatatnya. Jadi semua hal-hal segala kecil apapun itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Melalui malaikat-malaikatnya. Jadi kita tidak bisa berkelit. Bagaimana kondisi kita, amal-amal kita di waktu kita hidup. Sudah dicatat. Dan catatan Allah itu valid. Tidak bisa lagi dikotak-katik. Nah kemudian dalam surat Al-Zuhruf. Dalam surat Al-Zuhruf ayat 81 itu pun ada. Bahwa saya artikan bacaannya ya. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan musyawarah tertutup mereka? Tidak. Bahkan utusan kami-kami itu di dekat mereka segalanya dicatat. Nah kalimat-kalimat mencatat, tercatat itu ada. Nah saya hanya sedikit saja mengambil beberapa. Kemudian dalam surat Al-Jasiyah ayat 30. Itu juga ada. Surat Al-Qaf ayat 18, Al-Qamar ayat 53, Al-Mujadalah ayat 8, dan An-Naba ayat 8. Ayat 30. Jadi disitulah konsep-konsep pengumpulan data. Nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu statistika itu hanya ada 5 tahapan. Yang penyajian pengumpulan data aja, pencatatan, yang saya baca aja baru segitu banyak. Belum lagi kalau baca-baca lagi, mungkin ada lagi. Cuman saya karena keterbatasan saya hanya bisa baru menggalinya seperti itu. Nah kemudian dalam segi penyajian, tadi kan pengumpulan. Ini penyajian data nih, grafik. Kemudian blogspot itu disajikan. Bagaimana kita menyajikan dengan bagus. Nah itu ada dalam surat Al-Mutaffifin. Nah kalau kita melihat artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka ada dalam sijin. Jadi orang-orang durhaka itu digambarkan itu di dalam kitab sijin. Ternyata kalau saya baca di tafsir, sijin itu adalah penjara artinya. Jadi data registrasi orang-orang yang masuk penjara itu di sijin. Jadi buku registrasi orang yang masuk penjara itu sijin. Kalau kita mungkin buku tamu gitu atau buku registrasi itu sijin dalam bahasa Arab. Nah itu adalah segala perbuatan jahat itu ada di dalam sijin. Jadi sijin itu adalah gambar-gambar perbuatan-perbuatan jahat, pokoknya orang yang masuk penjara itu di situ. Mungkin bentuknya grafik kali kalau secara real kelihatan. Kan grafiknya Allah beda dengan kita ya. Kalau kita kan gini, kalau grafik Allah beda. Itu pokoknya di sijin itu. Dan satu lagi di Al-Mutaffifin ayat 19. Kala inna kitabal abrori lafi illiyin. Nah kalau illiyin itu hal-hal yang baik, yang bermartabat tinggi. Jadi kalau misalkan sijin itulah buku rapot merah, kalau illiyin itu bukunya rapotnya biru. Nah artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang baik inscaya ada dalam illiyin. Nah illiyin itu grafik-grafik orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki martabat tinggi. Nah di situ illiyin itu dianggap sebagai orang yang bersarang dari kata al-a'la. Al-a'la itu kan tinggi. Kalau baca di tafsir, itu di tafsir yang kita ya, yang buku yang tebal itu.
Berarti sesuatu yang tinggi, orang yang memiliki derajat tinggi. Itu digambarkan dalam iliyin. Dan orang yang mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang mutaki itu di sana. Tinggal kita memilih mau grafik yang mana nih. Mau sijin kah, mau iliyin kah. Nah itu baru penyajian data. Nah kemudian ada analisis data. Kalau analisis data itu ada dalam Al-Anbiya ayat 48. Artinya, dan kami akan adakan neraca-neraca adil pada hari kiamat, supaya tiada jiwa akan teraniaya sedikit pun. Dianalisis tuh. Dan jika ada amal seberat biji sawi pun, kami akan mewujudkannya. Dan cukuplah kami sebagai penghisab. Jadi dianalisis. Hal-hal sekecil apapun, kalaupun itu baik, Allah akan memberikannya. Analisis Allah itu tepat, akurat, tidak pernah meleset. Ya. Kemudian dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 114 itu pun sama, itu tentang analisis. Nah ini hanya sedikit saja Mbak Anissa yang saya untuk analisis, tapi mungkin ada beberapa kaitannya ayat-ayat Quran yang lain. Nah kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 9 sampai 10. Nah itu tentang timbangan amalan. Kalau mereka yang amalannya dekat ke yang baik, maka dia benar, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala misalkan surga kayak gitu. Itu ada di Al-A'raf. Barang siapa timbangannya berat, mereka lah orang-orang yang berhasil. Jadi dianalisis, udah jelas ukuran-ukurannya. Dalam analisis itu kan ada ukurannya. Iya. Nah Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran itu udah jelas ukurannya, semuanya terukur, tidak ada yang tidak terukur. Nah kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 103 atau 104. Fama yasaqulat mawazinhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinhu faulaika allazi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa berat timbangannya, mereka itulah yang akan memperoleh kemenangannya. Dan barang siapa ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka akan tinggal dalam neraka jahanam. Jadi sudah dianalisis. Nah kita ini, analisis kita mau kemana nih? Mau ke timbangan yang berat kah? Apa yang ringan kah? Yang ke kiri kah? Atau yang ke kanan kah? Mungkin tambahan lagi ada surat Al-Waqi'ah. Yang orang sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, itu lebih jelas. Mungkin saya lupa di sini. Al-Waqi'ah pun mungkin salah satu tentang analisis data. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang ada di kelompok kiri. Bagaimana orang-orang yang ada di tengah. Bagaimana orang-orang yang ada di kanan. Nah oleh karena itu sudah sewajarnya kita harus sering membaca surat Al-Waqi'ah itu. Karena mengingatkan kita akan hal-hal yang apa yang harus kita pilih. Mau kita pilih kiri, mau kita pilih kanan, atau pilih yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah sih ya nggak akan terlihat ya. Kalau saya guru, saya dosen, yang paling saya ingat dulu, saya ingat banget bapak saya, yang paling diingat oleh guru adalah atau siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar. Yang tengah-tengah mah nggak dilihat. Makanya supaya kita dilihat oleh Allah Ta'ala, kita pilih yang kanan saja, jangan yang kiri. Kemudian surat Al-Qari'ah 7 ayat 7 sampai 12 tentang interpretasi data, tentang keputusan bahwa timbangan ini akan dimasukkan ke neraka, timbangan ini akan dimasukkan ke surga. Itu ada dalam surat Al-Qari'ah. Jadi semua aspek-aspek yang tadi saya sebutkan yang ada dalam statistik itu ada semuanya dalam Al-Quran. Hanya sekarang kita tinggal mana, oh ini ternyata ada. Bahkan ukuran-ukuran yang sedetail-detailnya pun ada Mbak. Ukuran-ukuran statistik yang sering pakai. Nih ukuran-ukuran yang ada di Boxplot kayak misalkan median, min, rata-rata, kemudian kuartil 1, kuartil 2 ada. Nah, mungkin ada yang lainnya mungkin ya, yang lebih dari itu. Nah itu dari saya yang terkait dengan apakah ada kaitan antara statistik dan Al-Quran. Oh banyak banget. Termasuk salah satu mungkin ukuran ya. Salah satu ukuran di sini itu ada median. Nah median itu ada dalam surat ini Al-Hud ayat 86. Nah dan hai kaumku cukupkanlah ukuran dan timbangan dengan adil. Nah adil itu sebetulnya median. Karena median itu adalah data yang di tengah-tengah yang terurut. Itu median. Nah adil dalam hal ini itu ada mediannya di sini. Tuh. Kemudian dalam hal-hal lain mungkin nanti ada kaitannya dengan perkembangan statistika yang lebih kekinian ya, ke big data misalkan atau artificial intelligence, itu ada namanya classification and clustering. Nah itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14, di mana Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kan disegmentasi, dipilah-pilah dong. Ini kelompok laki-laki loh, ini kelompok perempuan. Kemudian ini yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Kan beda-beda kita suku misalkan kita orang timur beda gitu kan dengan karakteristik kita. Dengan orang Eropa beda. Nah itu tuh udah segmentasi Allah Ta'ala. Sudah ada klasifikasi. Kalau dalam ilmu statistik ada namanya classification and clustering. Itulah dasar untuk AI nanti. Jadi sangat luas. Luas ya Bu ya. Ternyata pokoknya asik lah statistik. Banyak ya Bu ayat-ayat yang memang menjelaskan terkait konsep-konsep statistikanya sendiri. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan nih prinsip-prinsipnya terkait statistika. Kira-kira ada nggak sih Bu contoh praktisnya nih Bu terkait statistika tapi dengan prinsip-prinsip Al-Quran gitu. Sebenarnya tadi sudah disinggung, tapi apakah ada yang lebih banyak lagi Bu? Sebetulnya gini ya, kalau statistik itu kan tools ya. Statistik itu tools untuk membantu seseorang memahami, terutama memahami data. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari ini, namanya data atau namanya pemodelan itu tidak ada yang tepat dan akurat. Yang ada itu hanya mendekati. Yang tepat, akurat, valid segala macam itu hanya model Al-Quran dan Rasulullah SAW. Itu tidak ada lagi. Jadi kalau saya kebetulan GB-nya atau profesornya di pemodelan data. Tidak ada satu orang pun yang bisa memodelkan data itu dengan tepat dan akurat. Tidak ada, hanya pendekatan. Karena model itu ada namanya resiko alfa. Alfa berapa persen selang kepercayaan yang akan kita ambil. Jadi itu adalah selang kepercayaan kalau kita meleset itu berapa persen. Makanya untuk kesehatan itu jangan sampai 5%, harusnya 0%. Nah gimana nanti diujikan ke manusia meninggal. Kalau untuk kesehatan harusnya alfanya itu 0%. Tapi kalau untuk industri misalkan ya, untuk misalkan produksi pakaian kan suka ada cacat tuh. Misalkan listrik aja suka ada cacat. Nah itu mungkin 5%, 10% nggak apa-apa. Tapi untuk bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan jiwa itu harusnya 0%. Nah yang saya ingin katakan bahwa banyak sekali metode-metode yang kita gunakan tadi untuk penerapan prinsip statistika di Al-Quran itu yang tadi contohnya Al-Hujurat tadi yang pengelompokan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, perempuan, laki-laki gitu ya. Itu untuk clustering, untuk classification yang akan nanti menjadi basic untuk data. Ada salah satu metode ya yang mungkin sekarang itu regression tree gitu ya, kemudian ke chart, kemudian ke yang analisis data kategorik. Mungkin analisis data kategorik itu sangat penting untuk surat Al-Hujurat itu. Nah ketika kita menganalisis data kategorik, misalkan seorang bank, ada kartu kredit, kan sekarang suka ada kartu kredit ya. Nah siapa sih nasabah yang harus kita jadikan nasabah supaya dia tidak macet? Itu nanti akan disegmentasi sama dia. Makanya suka ada pohon-pohon banyak tuh, ini ke sini, nanti yang ini ke sini. Oh ternyata yang harus kita berikan, makanya seorang analisis kartu kredit kan suka agak teliti ya. Nggak sembarangan dong dapat kartu kredit nih. Usianya harus sekian, penghasilannya harus sekian. Kemudian dia harus misalkan punya kekayaan sekian. Nah itu berdasarkan classification tree itu. Jadi dikelompokkan. Jadi Allah Ta'ala sudah menjelaskan di situ bahwa ini tuh penting loh pengelompokan itu. Nah kalau misalkan untuk dalam pertanian pengelompokan itu adalah supaya membuat suatu treatment itu homogen. Misalkan kita ingin mencobakan suatu perlakuan nih untuk ke dalam produksi ke dalam satu varietas tertentu, itu kan harus dikelompokkan. Kalau nggak dikelompokkan kita gimana? Ini treatment ini segini loh, ini treatment ini segini. Makanya ada rancangan acak kelompok, itu berdasarkan kelompok. Ada nanti rancangan acak faktorial, ada rancangan acak lengkap. Nah, yang kelompok itu nanti dikelompokkan, ini dengan ini dengan ini. Oh ternyata ini begini. Itu statistik lagi di dalamnya. Jadi sangat luas. Ilmu statistika itu semua bidang ilmu saya katakan dalam Al-Quran itu tersirat dan tersurat. Hanya kita harus memahami ini beneran nggak, makanya harus dibacanya dengan tafsir. Kalau bacanya nggak dengan tafsir kita nggak akan tahu. Bahkan tafsirnya itu kalau bisa baca yang lebih detailnya lagi. Memang agak lama ya memahami itu. Nah seperti ini time series ya, peramalan. Kita bisa meramalkan cuaca atau meramalkan mungkin produktivitas padi. Indonesia berapa nih 5 tahun ke depan itu bisa berdasarkan data yang ada. Nah berdasarkan data yang ada, misalkan kita ambil 10 series, kita bisa menentukan oh nanti ternyata 5 tahun ke depan kita akan seperti ini. Makanya kenapa orang bisa memprediksi bisa tepat, karena itu.
Nah, di sini pun terlibatlah ilmu matematik. Di situ bermain ilmu peluang. Peluang kalau hujan sekian persen, peluang kalau panas sekian persen, peluang gagal sekian persen. Itulah ilmu statistik, itu namanya teori probabilitas. Teori peluang di situ bermain. Nah, yang saya terinspirasi, pernah ada satu film yang saya lupa namanya. Pokoknya itu adalah seorang orang negro di mana dia tuh pintar matematik. Sampai seorang yang ke ruang angkasa itu apa namanya, astronot, dia tidak mau melintasi yang kayak api itu kalau tidak dihitungin sama si orang negro itu. Padahal orang negro itu waktu itu dia dicemoohkan, disisihkan karena kulit hitam. Yang diindikan adalah kulit putih. Tapi luar biasa hitung-hitungannya, tepat. Tapi dia berdasarkan data, tetap dicatat tuh datanya. Jadi pencatatan yang tadi surat Al-Kahfi, Al-Jasiyah gitu ya, kemudian surat yang tadi yang saya sampaikan itu selalu ada. Jadi kita itu meramalkan atau memprediksi data berdasarkan data yang ada. Sampai akhirnya membuat lintasan itu sekian detik harus. Kalau enggak dia akan terbakar si astronot itu. Nah dia berani melakukan begitu asal dihitungin sama si ilmuwan itu. Akhirnya berhasil. Akhirnya dia dikasih Nobel kalau nggak salah. Ada tuh di film dokumenternya. Jadi angka-angka ini sangat-sangat bisa berbicara gitu lebih dalam. Mungkin itu saja kali yang tadi kaitannya dengan bisa praktis dalam Al-Quran. Oke, baik Bu. Tadi sudah disinggung nih terkait penerapan statistika di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Nah tapi bagaimana Bu statistika ini dapat membantu kita dalam fenomena alam dan sosial. Seperti terkait populasi dan distribusi sumber daya gitu Bu. Ya baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu komponen dalam statistik itu adalah memprediksi ya, bisa meramalkan. Nah di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memprediksi. Bahkan sebetulnya salah satu ilmu peluang tadi itu sebetulnya lahirnya di tempat yang kurang baik, di meja judi. Jadi di tempat yang sia-sia lagi. Nah, jadi munculnya ilmu statistik yang peramalan, kemudian yang memprediksi segala macam itu berdasarkan peluang-peluang itu. Nah, peluang aja lahirnya dari meja judi. Jadi waktu itu ada seorang pejudi Prancis namanya Cavalier de Mer nanya ke Pascal. Pascal itu adalah seorang matematikawan. Tahun 1623 sampai 1662. Gimana dia bisa memenangkan judi itu? Dan dia sebelum dihentikan. Nah, jadi akhirnya si Pascal dengan muridnya namanya Fermat, ini diskusi itu. Akhirnya muncullah teori peluang. Nah, berdasarkan teori peluang itu ada aksioma-aksioma. Jadi peluang itu ada aksioma-aksioma, ada persyaratan-persyaratan bagaimana peluang itu bisa digunakan dalam metode statistik. Jadi salah satu penerapannya itu tadi kalau misalkan seorang manajer ingin memprediksi bagaimana produktivitas barang yang dia akan hasilkan, itu pasti dia akan membuat data. Bagaimana peluangnya untuk nanti dia laku sekian persen. Bagaimana peluangnya kalau dia segini, ini tuh pasti pakai peluang. Nah nanti akan ada lagi bias, namanya hukum Bayesian, itu adalah nanti lebih didetailkan lagi peluang-peluangnya. Jadi ada namanya teori Bayesian. Nah itu ada, kalau cerita sih lumayan panjang ini ya, tapi secara sekilas bahwa semua yang ada kaitannya dengan statistik, dengan matematik itu berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kita misalkan BMKG kan suka memprediksi ya. Kita kan suka diinfokan, oh ini nanti akan ada gempa misalkan gitu. Nah siap-siap, itu kan berdasarkan data dari yang ada. Nah itu pakai time series nantinya. Atau misalkan seorang dokter nih ingin memperkirakan orang yang sakit kanker. Oh nanti dia, mohon maaf ya pasien ini mungkin tidak akan bertahan, dia bertahannya sampai sekian. Karena berdasarkan data yang ada. Nah itu bisa aja pakai metode-metode yang lain. Bahkan kalau mau kita ngelihat bagaimana sih kaitan antara kecerdasan emosi anak dengan sesuatu, nah itu juga ada namanya korelasi. Jadi sangat banyak. Hubungan antara A dengan metode B atau apapun ada. Kemudian keterkaitannya ada regresi, kemudian bisa kita bandingkan dengan variansi dan segala macam, itu banyak. Grafik-grafik ini namanya deskriptif, namanya analisis statistika deskriptif. Dan itu yang tadi Al-Quran itu di Sijil dan Irlin. Gitu.
Oke, baik Bu, tadi terkait fenomena alam dan fenomena sosial. Tapi bagaimana Bu, statistika ini dapat membantu kita memahami dan menafsirkan data terkait isu-isu terkini gitu Bu? Apakah bisa gitu Bu, terkait statistika ini dapat membantu kita untuk memahami isu-isu yang ada saat ini? Ya, sebetulnya yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kayak tadi ya classification, clustering itu sebagai basis untuk AI yang artificial intelligence dan big data. Dan ada hal-hal lain yang juga digunakan. Contoh yang tadi, yang saya tadi rancangan percobaan ya. Nah, rancangan percobaan ada yang kelompok, ada yang RAL gitu, ada yang faktorial. Itu pada dulu itu ditemukan di Amerika tahun 1950 ingin menganalisis produksi susu kalau nggak salah. Berapa peningkatannya sampai tahu bahwa mengalami peningkatan sekian persen. Nah, itu pakai bias nanti saya sampaikan, pakai peluang tadi. Nah, kemudian di era sekarang ini dengan seiringnya teknologi, database-nya besar gitu ya, kaitannya dengan komputer yang semakin kompleks, maka ilmu statistika itu berkembang. Jadi sekarang perkembangannya itu bisa menjawab berbagai bidang yang kaitannya dengan teknologi. Misalkan sekarang berkembang adanya data mining. Jadi kita bisa dong menganalisis apa tuh yang sensitivitas yang orang tuh negatif aja inginnya atau positif aja. Menganalisis data dari Google. Dari Google itu berdasarkan teks itu bisa kita lihat, oh orang itu sensitivitas atau apa ya, itu pakai analisis statistik. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian untuk kita bisa misalkan gini, seorang startup dia bisa menentukan posisi mana, terus kapan, apa saja produk-produknya yang harus dia tampilkan itu dari data mining yang ada dari customer. Makanya tadi saya bilang seorang manajer di supermarket dia suka mindah-mindahin tuh display itu karena perilaku konsumen. Jadi data perilaku konsumen itu bisa saja dianalisis. Misalkan saya di Shopee ya, saya misalkan sekarang lagi lihat kurma, terus lagi lihat apa lagi. Nah nanti tuh pas di display saya tuh pasti dilihat lagi tuh. Nah itu tuh trik-triknya, itu pakai statistik. Nah disitulah bermain tuh metode-metode yang di belakang layar rumit ya. Itu asik kan. Makanya warnanya begini, kemudian si Tokopedia begini dan segala macam, kemudian Google Map itu tuh pakai itu, citra digital itu pakai apa? Pakai statistik sama, pakai matematik juga. Nah kemudian metode yang tadi ya misalkan artificial intelligence, big data yang sekarang semakin membuming ya, itu bisa menggunakan statistik. Malah di perusahaan-perusahaan startup itu pasti butuh orang statistik, dicari. Data science itu kan kumpulan 3 ilmu ya, statistik, matematik, komputer. Orang yang belajar data science itu saya yakin prospeknya akan bagus. Makanya statistik meskipun rumit ini potensinya luar biasa lah. Dalam pekerjaan itu dipakai semua orang, di semua bidang, di semua lini kehidupan pakai statistik. Nggak ada departemen satupun yang nggak ada orang statistik pasti. Saya di pendidikan pakai statistik, memprediksi mahasiswa saya. Jadi intinya kalau bagi saya statistika itu unik, asyik dan menarik. Ini grafik ini kan menarik, ya kan? Nggak hanya teks gitu, lebih enak begini, real time gitu kita munculkan. Dan seorang pengambil keputusan akan lebih mudah dengan grafik. Oh iya ya, langsung dengan mata aja lah kelihatan. Nggak usah baca dia, dengan ngelihat udah sekilas. 1 detik udah kelihatan. Oke. Nah, kalau tantangan terbesar dari kita adalah memahami dulu apa sih, karena dalam suatu metode itu ada asumsi-asumsi. Nah, kadang-kadang orang dalam menggunakan metode statistik itu tanpa asumsi. Nah, disinilah kita harus mempelajari, memahami teorinya dulu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu sebagai manusia harus belajar, memahami. Nah, setelah mempelajari, memahami, mengimplementasikan, disitulah harus ada kejujuran. Karena tanpa kejujuran seorang statistician bisa saja terjebak ke dalam angka-angka yang datanya nanti tidak valid. Jadi kita main hajar aja tuh metode regresi, apapun diregresikan. Padahal tidak seperti itu. Regresi itu ada asumsinya, korelasi ada asumsinya, analisis varian ada asumsinya. Ketika seseorang menggunakan metode-metode itu tanpa asumsi tertentu, dilanggar itu asumsi, maka akan salah.
Nah, yang khawatir di sini adalah mereka nggak paham bahwa penggunaan statistika itu begini. Akhirnya mereka menyesatkan, informasi yang mereka berikan tidak valid, tidak akurat. Nah, sehingga banyak yang hoax-hoax itu. Jadi kalau menurut saya prinsip yang harus kita tanamkan adalah kita pelajari, kita yakinkan dengan mata kepala sendiri, disitulah perlu ihsan dan insan. Ihsannya kita takut sama Allah Ta'ala kalau kita nggak jujur dalam mengolah data seperti ini. Karena nanti data seperti ini akan menjadi konsumen publik kan. Dan kalau publik atau masyarakat tertipu, repot. Nah, disitulah perlu kejujuran. Makanya saya selalu menekankan bahwa belajar statistik itu selain kita harus cerdas, kita harus jujur. Karena rentan untuk dimanipulasi. Gitu. Nah, jadi di sini kita harus kembali lagi ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu metode ini tuh apa dasarnya? Harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, diapain dulu dong supaya terpenuhi? Ada namanya statistik transformasi. Kalau datanya misalkan ini nggak normal, dipakai normal kan jadi nggak normal, susah. Bagaimana caranya? Ditransformasi. Supaya data ini yang nggak normal, misalkan ini kan data ini grafik ini sebetulnya grafiknya kayak tren gitu ya. Ini nggak bisa dong dianalisis dengan yang normal-normal. Harus pakai cara yang non-normal. Non-normal itu apa? Ada itu metodenya. Jadi serunya gitu, oh ini nggak bisa ini nggak bisa ini. Banyak cara ya Bu. Tetap asumsi-asumsi itu harus diikuti. Nah seperti halnya di kita itu ada batasan-batasan kan. Kita sebagai seorang muslim ada batasan. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itulah asumsi-asumsi yang mendasari metode-metode itu. Itu harus kita pegang kokoh. Ketika kita tidak megang itu, bukan orang yang beriman. Gitu aja, sama sebetulnya. Jadi model yang paling tepat itu adalah Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tidak ada lagi model yang tepat, setepat-tepat beliau. Baik Bu, berarti statistika itu tadi disebutkan unik, asik, dan menarik ya Bu ya. Itu tiga kunci mungkin ya Bu, agar tidak hanya yang diingat itu tidak hanya rumit, tapi ternyata asik gitu. Menarik. Dan satu lagi loh Mbak, kalau saya mau kaitkan antara statistika dengan konsep-konsep yang ada di Al-Quran itu kayak ilmu dengan amal. Kayak ilmu dengan amal, apa kaitannya? Kalau kita ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Hanya rindang saja, kita nggak bisa makan misalkan mangga. Nggak berbuah kan hanya rindang aja. Coba kalau mangga berbuah, sambil kita di bawah bisa metik. Bisa menikmati. Itu ilmu tanpa amal. Ilmu statistika digunakan tanpa kejujuran, itu begitu. Dan amal tanpa ilmu. Kalau amal tanpa ilmu itu seperti hal-hal yang sia-sia, kayak debu-debu berterbangan. Gak ada apa-apanya. Jadi statistika sebagus apapun, tapi kita gunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak ada kejujuran di situ, itu ibarat amal tanpa ilmu. Gitu. Berarti harus berilmu dan beramal. Jadi kalau kita punya ilmu, amalkan. Kalau nggak beramal ya kan diminta oleh Allah. Gitu ya Bu. Jadi tidak bisa hanya satu konsep, harus dua-duanya, ilmu dan amal gitu ya Bu. Baik, jazakumullah Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Dan sekali lagi saya haturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih. Baik, kitab suci Al-Quran tak hanya menjadi pedoman spiritual, ia juga menyingkap rahasia alam semesta yang begitu menakjubkan. Pembahasan kita pada kesempatan ini hanyalah sebagian kecil hasanah yang terkandung di dalamnya. Saya Raisa Sadia, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Quran and Science episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.